kami dari kelompok 14 dengan saya Irmayanti Harahap dan teman saya Jendi Siregar. Baik, di sini kami ingin membahas materi ilmu falak, yaitu tentang waktu sholat zuhur di Padang Sidimpuan. Sedikit perkenalan tentang kota Padang Sidimpuan. Kota Padang Sidimpuan atau disebut juga Padang Sidimpuan ialah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padang Sidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli. Kota ini terkenal dengan sebutan kota salak karena di kota inilah banyak terdapat buah salak yang sangat segar dan manis rasanya. Kemudian, secara astronomis, kota Padang Sidimpuan terletak antara 01.01.18 menit 07 detik sampai 01.01.28 menit 19 detik lintang utara dan antara 99.01.8 menit 53 detik sampai 99.020 menit 35 detik bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, kota Padang Sidimpuan memiliki batas-batas, seperti sebelah utara Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah selatan Kabupaten Tapanuli Selatan bagian Batang Angkola, sebelah barat Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Selatan, sebelah timur Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Timur. Luas wilayah kota Padang Sidimpuan 159,28 km kuadrat yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Kota Padang Sidimpuan juga terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini beriklim tropis, yang mana beriklim tropis yaitu hanya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sholat fardu hanya sah dan boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sholat itu dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka hukumnya tidak sah. Semua itu dengan pengecualian, yaitu bila ada uzur tertentu yang memang secara syariah bisa diterima, seperti mengerjakan sholat dengan dijamak pada waktu sholat lainnya atau sholat buat orang yang terlupa atau tertidur. Maka pada saat sadar dan mengetahui ada sholat yang luput, dia wajib mengerjakan meski sudah keluar dari waktunya. Adapun bila mengerjakan sholat di luar waktunya dengan sengaja dan di luar ketentuan yang dibenarkan syariat, maka sholat itu menjadi tidak sah. Di dalam Al-Quran, sesungguhnya sudah ada sekilas tentang penjelasan waktu-waktu sholat fardu, meski tidak terlalu jelas deskripsinya. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafiyan nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yuzhibna syai'at, dzalika dzikra lidzakirin. Di dalam perspektif fikih sebenarnya telah ditentukan waktu sholat zuhur, yang dimana waktu sholat zuhur itu dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tergelincirnya matahari, sebagai terjemahan bahasa dari kata Zawalus Syams. Namun istilah ini seringkali membingungkan, karena kalau dikatakan bahwa matahari tergelincir, sebagian orang akan berkerut keningnya. Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari? Jadi jawabannya yaitu Zawalus Syamsi adalah waktu di mana posisi matahari ada di atas kepala kita, namun sedikit sudah mulai bergerak ke arah barat, jadi tidak ada tepat di atas kepala kita. Kemudian waktu sholat zuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Misalnya, ketika kita menancapkan tongkat yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada permukaan tanah yang rata, bayangan tongkat itu semakin lama akan semakin panjang seiring dengan semakin bergeraknya matahari ke arah barat. Begitu panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu zuhur berakhir dan masuklah waktu sholat asar. Ketika tongkat itu tidak punya bayangan baik di sebelah barat maupun sebelah timurnya,
maka itu menunjukkan bahwa matahari tepat berada di tengah langit. Waktu ini disebut dengan waktu istiwa. Pada saat ini belum lagi waktu sholat zuhur. Begitu muncul bayangan tongkat di sebelah timur karena posisi matahari bergerak ke arah barat, maka saat itu dikatakan zawalus syams atau matahari tergelincir, dan saat itulah masuk waktu sholat zuhur. Adapun di dalam astronomis, tergelincirnya matahari di waktu zuhur dapat dikatakan bahwa matahari sedang berkulminasi atas, yaitu ketika matahari meninggalkan meridian. Secara ilmu pasti ialah pada saat titik pusat matahari bergerak dari meridian, atau saat bayang-bayang benda condong ke arah timur dan sudut yang dihasilkan dengan garis iktidal atau garis timur-barat bukan lagi 90 derajat. Tinggi kulminasi matahari setiap hari berubah. Demikianlah pembahasan waktu sholat zuhur di Padang Sidimpuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.